Sebelum kita mulai, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalain loncengnya ya. Karena di podcast Gen Z ini kita bakal ngobrol santai soal topik-topik yang jarang dibahas, tapi penting banget. Apalagi buat anak-anak muda yang lagi nyari pemahaman soal kesehatan, hubungan, dan ya topik-topik 18+ yang suka bikin penasaran tapi takut nanya. Jadi subscribe dulu biar gak ketinggalan episode seru lainnya. Halo gengs, balik lagi bareng aku dokter muda di podcast Gen Z. Di sini kita akan membahas tema yang sering jadi pertanyaan tapi jarang banget dibahas secara terbuka, yaitu tentang masturbasi, atau bahasa kasarnya coli kalau cowok, atau raba-raba sendiri buat cewek. Dan pertanyaan besarnya adalah, sebenarnya masturbasi itu normal gak sih? Dan apa efeknya ke kesehatan tubuh dan mental kita? Oke, langsung aja kita lurusin dulu. Masturbasi itu adalah aktivitas seksual yang dilakukan sendiri dengan tujuan buat dapetin kepuasan atau orgasme. Ini bisa dilakukan cowok maupun cewek. Dan yes, secara medis dan psikologis, masturbasi itu termasuk hal yang normal kalau dilakukan dalam batas wajar. Bahkan bisa punya manfaat tapi juga bisa jadi masalah kalau udah berlebihan atau kecanduan. Jadi gini, menurut banyak penelitian, sebagian besar orang pernah masturbasi dalam hidupnya, termasuk anak muda, remaja, bahkan orang dewasa yang udah menikah karena emang itu bagian dari eksplorasi diri dan kebutuhan biologis manusia. Dan faktanya, masturbasi nggak bikin buta, nggak bikin tulalit, dan nggak bikin bodoh. Itu cuma mitos dari zaman dulu buat nakut-nakutin. Dari sisi medis, masturbasi itu bisa punya manfaat loh. Contohnya ngurangin stres, bikin tidur lebih nyenyak, ngelepasin hormon endorfin yang bikin mood naik, dan bahkan bisa bantu cowok yang punya masalah ejakulasi dini buat belajar kontrol tubuhnya. Buat cewek juga bisa bantu mereka lebih kenal sama tubuh dan respon seksualnya. Tapi tentu aja, itu semua berlaku kalau dilakukan dalam batas yang sehat. Artinya, nggak jadi candu, nggak sampai ganggu aktivitas harian, dan nggak dijadiin pelarian tiap kali stres atau kesepian. Karena kalau udah kayak gitu, efeknya bisa jadi negatif baik buat tubuh maupun kesehatan mental. Contoh efek negatif secara fisik, kalau cowok terlalu sering masturbasi sampai berkali-kali sehari, itu bisa bikin iritasi kulit, lecet, nyeri, bahkan trauma ringan di area penis. Selain itu juga bisa ngebuat lo jadi hypersensitif atau sebaliknya malah jadi kebal rangsangan saat beneran berhubungan sama pasangan. Buat cewek juga bisa ngerasain efek samping kalau frekuensinya nggak sehat. Bisa timbul kelelahan otot panggul atau kehilangan sensitivitas di area genital. Selain itu, kalau pakai alat bantu yang nggak steril bisa nimbulin infeksi. Nah, dari sisi mental, ini yang kadang lebih bahaya tapi nggak kelihatan. Karena kalau seseorang udah terlalu sering masturbasi, apalagi sambil nonton konten porno secara terus-menerus, otaknya bisa jadi kecanduan dopamin instan. Ini bikin lo lebih milih masturbasi dibanding interaksi beneran sama manusia. Bisa nimbulin rasa bersalah, minder, bahkan bikin lo susah fokus dan susah punya koneksi emosional yang dalam sama pasangan. Apalagi kalau masturbasi lo lakuin sebagai bentuk pelarian dari stres, kesepian, atau trauma emosional, itu bisa jadi semacam pelampiasan instan yang kelihatan nyaman, padahal nggak nyelesain akar masalahnya sama sekali. Dan ini sering kejadian banget di kalangan anak muda zaman sekarang yang ngerasa tertekan tapi nggak tahu cara coping yang sehat. So, gimana biar masturbasi tetap sehat dan nggak jadi candu? Pertama, penting banget buat lo sadar kapan lo ngelakuin itu dan kenapa. Kalau lo sadar lo ngelakuin cuma buat ngilangin bosan atau lari dari realita, coba ganti dengan aktivitas lain yang lebih produktif. Misalnya olahraga, nulis, atau ngobrol sama teman. Kedua, batasi frekuensinya. Jangan sampai jadi rutinitas harian. Kalau udah mulai kayak harus tiap hari, itu udah warning banget. Ketiga, hindari konsumsi konten porno yang berlebihan, karena itu bisa ngerusak pola pikir lo soal hubungan dan seks. Lo bakal jadi punya ekspektasi yang nggak realistis, dan itu bisa bahaya pas udah punya pasangan, karena lo ngerasa dunia nyata nggak semenarik fantasi lo. Dan yang terakhir, kalau lo ngerasa udah kecanduan dan susah lepas, jangan ragu buat cari bantuan profesional. Sekarang udah banyak kok psikolog, psikiater, dan konselor yang bisa bantu lo keluar dari kebiasaan yang mengganggu ini tanpa ngejudge lo sama sekali. Dan jangan lupa juga, masturbasi itu bukan ukuran seberapa normal atau nakal seseorang, karena tiap orang punya dorongan seksual yang beda-beda. Ada yang sering, ada yang jarang, bahkan ada yang nggak sama sekali, dan itu semua valid selama nggak merugikan diri sendiri atau orang lain. Yang penting lo kenal sama diri lo sendiri, ngerti batasnya, dan nggak gampang kebawa arus standar orang lain, apalagi standar internet yang sering toksik.
Jadi kesimpulannya, masturbasi itu normal, aman, dan gak dosa secara medis. Asal dilakukan dengan wajar dan gak sampai jadi candu. Lo punya hak buat ngenal tubuh lo sendiri, tapi lo juga punya tanggung jawab buat menjaga pikiran, tubuh, dan mental lo tetap sehat. Thank you banget udah dengerin obrolan kita hari ini di podcast Gen Z. Jangan lupa klik tombol subscribe dan share ke teman-teman lo yang mungkin butuh dengerin ini juga. Dan ingat ya, kendali diri itu bukan soal menahan hasrat, tapi soal memilih kapan dan bagaimana menyalurkannya dengan sehat. Sampai ketemu di episode berikutnya. Stay waras, stay sehat, dan tetap bertumbuh bareng.